Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita berbeda pendapat dengan orang lain atau berbeda cara di dalam mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, sekalipun kita memiliki tujuan yang sama bagi sesuatu yang kita kerjakan. Nah, di dalam perbedaan-perbedaan semacam itu seringkali terjadi perselisihan, hal-hal yang membuat adanya relasi yang kurang harmonis di dalam melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam pelayanannya Rasul Paulus juga mendapati bahwa ada jemaat-jemaat Tuhan yang berselisih. Nah, salah satu bagian yang menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus ada di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ketiga. Demikian. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsukos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, saudara-saudara, ternyata di dalam karya pelayanan Rasul Paulus bersama teman-teman sekerjanya di dalam bacaan kita, Euodia dan Sintike, terjadi perselisihan di antara mereka. Terjadi perbedaan pendapat dan mungkin cara pandang terhadap sesuatu. Hal yang menarik yang disarankan oleh Rasul Paulus supaya mereka sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, bahwa dalam kehidupan manusia seringkali ada perbedaan-perbedaan, ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bagi yang satu tidak menyenangkan terhadap yang lain. Justru di dalam hal ini banyak hal yang kemudian membuat terjadi kesalahpahaman dan perselisihan di dalam melayani. Nah, yang menarik, Rasul Paulus menyarankan satu hal, bahwa manusia bisa berbeda karena memang dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, kepribadian, dan berbagai hal yang menyekitari diri manusia itu. Tetapi ada satu hal ketika melayani Tuhan, kesamaan yang terpenting adalah ketika mau menunjukkan semua yang dilakukan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menasihati teman-temannya dengan mengatakan supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara, kita perlu untuk belajar bahwa jika ada perbedaan-perbedaan di dalam kita melayani Tuhan, mungkin juga ada kesalahpahaman, maka ada satu hal penting yang bisa menyatukan kita, yaitu ketika kita mengembalikan pada tujuan kita, yaitu supaya kita memuliakan Tuhan, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut bisa diatasi, sehingga bisa sehati sepikir di dalam melayani Tuhan. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus juga mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan pribadi yang lain yang bisa membantu supaya sehati sepikir itu terwujud. Di dalam bacaan kita, Rasul Paulus meminta kepada Sunsukos, ini kalau di dalam terjemahan lain tidak ada nama ini muncul, supaya menolong mereka, menolong Euodia dan Sintike, supaya mereka dipersatukan, mereka boleh sehati sepikir di dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus sangat
menghargai peran dari dua pribadi itu, bahwa mereka sudah berjuang bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam pekabaran Injil. Sehingga ketika mereka didorong untuk kembali kepada tujuan memuliakan Tuhan, mestinya kesalahpahaman dan perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa diatasi. Rasul Paulus juga menyebut nama yang lain, yaitu Clemens, di mana mereka adalah kawan-kawan sekerja, baik dari Rasul Paulus, Euodia, Sintike, Sunsugos. Mereka semua diyakini oleh Rasul Paulus, nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Artinya bahwa karya pelayanan yang dilakukan semuanya membawa dampak pada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, ketika ada perbedaan cara pandang, perbedaan cara mengerjakan, perbedaan-perbedaan di dalam melayani itu, dan bahkan sampai terjadi perselisihan, semuanya sebenarnya bisa dipersatukan ketika mereka semua kembali kepada tujuan yang semula, yaitu memuliakan Tuhan. Hal-hal yang sifatnya manusiawi, hal-hal yang melekat pada diri pribadi ini bisa diturunkan tensinya supaya tujuan bersama di dalam memuliakan Tuhan itu bisa terwujud. Disitulah sehati sepikir menjadi bagian yang perlu diupayakan bersama. Ketika pribadi-pribadi mau merendahkan egosentrismenya, egoismenya, maka kesediaan memuliakan Tuhan akan menjadi tujuan bersama. Dan itulah di mana sehati sepikir itu bisa diwujudkan di dalam tindakan nyata. Dan biarlah kita sebagai orang-orang percaya terus mengupayakan kesediaan kita berproses bersama, bahkan dengan rekan-rekan yang kita pernah berselisih dengan dia, untuk tetap sehati sepikir di dalam memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.